Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Hidropol, yaitu PBL Sistem Monitoring pada Hidroponik Farm Polibatam berbasis IoT. Untuk proyek kami kali ini, itu manajer proyeknya ada Pak Dodi Primaresda dan co-manager proyek oleh Pak Rizky Pratama. Untuk anggotanya sebagai berikut, kami berjumlah 7 orang. Dan untuk deskripsi proyek sendiri, kami membuat sistem hidroponik NFT, yaitu sistem yang dapat dipantau dan dikontrol dari jarak jauh menggunakan aplikasi berbasis website dan diintegrasikan menggunakan sistem Internet of Things atau IoT yang berbasis Wireless Sensor Network atau WSN terhadap sinar UV, kondisi volume air, kondisi nutrisi, kondisi pH air. Untuk Hidropol sendiri dapat diakses melalui hidroponik.polibatam.ac.id yang terhubung ke internet. Lalu terhubung juga ke microcontroller agar dapat dikendalikan dari jarak jauh dan dikontrol secara real time. Untuk komponen yang kami gunakan itu ada Arduino Mega, lalu ada SP8266 sebagai modul Wi-Fi tipe 01 dan ada relay dan pompa mini digunakan sebagai aktuator. Untuk sensor-sensor yang kami gunakan yaitu ada beberapa yang digunakan sebagai parameter masukan. Antara lain ada sensor suhu atau DS18B20, ada DHT11, yaitu ada sensor pH, lalu ada TDS meter dan juga sensor ultrasonik. Nah, ini output proyek kami menghasilkan produk hidroponik yang dapat dimonitoring dan controlling secara real time dari jarak jauh menggunakan aplikasi yang berbasis web. Berikut adalah contoh aplikasi yang sudah kami buat. Kami membuat 2, yaitu untuk pengguna dan juga untuk pengunjung. Nah, di pengunjung ini kami hanya dapat mengakses monitoring saja, seperti monitoring temperatur, nutrisi, ketinggian air, pH air, dan juga UV light-nya harinya. Nah, terus kalau pengguna harus login terlebih dahulu, lalu dapat melihat panel monitoring panel dan juga controlling panel. Di controlling panel ini bisa mengatur ketinggian air, pH air, nutrisi, dan juga UV light-nya. Nah, di sini juga ada about untuk melihat tips and trick cara merawat tanaman dengan baik. Nah, setelah itu di sini ada history proyek. Nah, history proyek ini bisa melihat bagaimana pelaksanaan proyek dalam bentuk Trello kayak gitu. Nah, selain Trello juga kami buat history pelaksanaan proyeknya dalam bentuk logbook juga. Detail project. Yang pertama dari konfigurasi alat, yaitu melakukan konfigurasi terhadap alat-alat yang digunakan seperti sensor-sensor untuk membaca perubahan yang terjadi pada hidroponik yang menggunakan Arduino IDE lalu dihubungkan nantinya ke backend. Yang pertama, mengecek dan memperbaiki kerangka hidroponik. Yang kedua, membuat anggaran belanja untuk alat-alat yang dibutuhkan. Yang ketiga, pembelian alat-alat yang diperlukan yang sudah terlist. Yang keempat, pengaturan hardware yang diperlukan. Yang kelima, melakukan coding sensor Arduino, yaitu sensor DHT11 ultrasonik, sensor DS18B20, sensor TDS, serta sensor pH. Yang keenam, menanam atau menyemai bibit tanaman. Yang ketujuh, observasi keadaan hidroponik. Berikut adalah beberapa list yang telah kami kerjakan selama PBL ini. Selanjutnya adalah detail proyek dari tim front end, mendevelop tampilan dari sebuah website atau produk aplikasi beserta aset-asetnya dengan menggunakan HTML, CSS, Java, dan lain-lainnya. Yang pertama itu ada pembuat logo project hidropolnya. Yang kedua ada membuat aset dan ilustrasi. Yang ketiga ada memprogram page websitenya, bagian login, home, controlling, dan about. Dan berikut adalah list job desk dari tim front end, dari logo sampai terakhir membuat bahan video service. Terus selanjutnya bagian back end. Di sini
kami mendevelop si server dari website atau produk aplikasi dengan Firebase. Sini pertama kami membuat akun Hydropol dan lalu membuat flowchart. Selanjutnya ini detail proyek, yaitu ada login dan autentikasi, lalu ada routes, ada template engine, read data sensor dari Firebase, update set data sensor dari web ke Firebase, push notification, lalu deploy ke server. Detail proyek, kendala. Ini merupakan kendala yang kami alami dari berbagai tim, yaitu tim konfigurasi alat, front end, back end. Kendala lampu UV tidak dapat menyala dalam beberapa hari. Solusi berdiskusi dengan mahasiswa jurusan elektro. Kendala salah satu anggota front end hilang tidak ada kabar setelah UTS sehingga menghambat pengerjaan proses kurang lebih 1 bulan. Solusi terpaksa memindahkan satu anggota tim konfigurasi alat untuk membackup front end. Kendala bibit tanaman tidak dapat kunjung tumbuh. Solusi mencari kenalan yang memiliki hidroponik. Kendala tanaman hidroponik mati. Solusi mencari akar permasalahan dari prosesi penanaman. Kendala pengiriman multidata sensor ke Firebase tidak dapat terkirim. Solusi mencari referensi penyelesaian masalah di internet dan konsultasi. Kendala website tidak bisa dihosting. Mencari alternatif penyelesaian di dalam forum. Kendala sistem controlling belum bisa berjalan karena kesalahan penggabungan coding, kurang daya dan kurang ilmu dalam perangkaian listrik. Solusi eksplor lebih terkait perlistrikan untuk relay hidroponik. Kendala kerusakan komponen hardware menyebabkan perlambatan pengerjaan target proses. Solusi melakukan pembelian kembali untuk komponen yang rusak. Ini merupakan bagian dari proyek yang menggambarkan hubungan dengan mata kuliah lain. Yang pertama ada pemrograman perangkat keras, yang kedua broadcasting, ketiga sistem penyuntingan, keempat bahasa Inggris. Kontribusi setiap anggota di konfigurasi ada Ana Mufida, Zain Abdul Masjid, Muhammad Ibnu Farhan, Yasmin Nadifa, Lucinda Juliana, Muhammad Ibnu Farhan. Itu di tim front end. Di tim back end ada Leni Gusniati, Muhammad Ramadan, Lucinda Juliana. Nah, karena kami kekurangan orang, jadi kami memindahkan Ibnu ke front end, Lucinda ke back end. Kesimpulan yang dapat kami ambil dalam penyelesaian proyek ini yaitu beberapa bidang yang ada dalam penyelesaian proyek adalah bidang yang baru kami pelajari dan eksplor lebih dalam untuk penyelesaiannya. Kurangnya pengetahuan dan informasi terkait bidang dalam proyek ini seperti pengurusan tanaman hidroponik dan kelistrikan menjadi salah satu faktor kurangnya waktu untuk eksplor literasi dan penyelesaian proyek dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan. Pendistribusian anggota kelompok beserta jumlahnya juga menjadi salah satu faktor penting dalam penyelesaian proyek. Proyek ini sangat banyak hal-hal yang dapat dipelajari dalam penyelesaiannya, sehingga menguntungkan mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Nah, jika ada kesempatan, mungkin kami akan selesaikan hal yang ditargetkan untuk semester ini di luar dari batas waktu yang ditentukan atau batas dari evaluasi akhir. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.